sekarang. Beliau ditanya, mana yang menurut engkau paling baik, paling utama, lebih bagus? Orang yang belajar Al-Quran sama orang yang berjuang di jalannya Allah. Faqala man yata'allam Al-Quran, kata Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Semuanya ini sama-sama wajib ya. Orang kalau nggak bisa main wajib belajar Al-Quran. Minimal Al-Fatihah itu harus dilafazkan dengan baik dan benar. Karena Al-Fatihah itu salah satu rukun di dalam sholat, salah satu rukun di dalam sholat. Nah, ini rukun di setiap sholat wajib atau sunnah, di setiap rakaat tanpa kecuali untuk masuk wajib, dan dibaca harus keseluruhannya. Nah, di dalam kitab fikih membaca Al-Fatihah sendiri diberlakukan 10 syarat agar bacaan Al-Fatihahnya sah dan dianggap. Artinya pelaksanaan rukunnya sempurna. Setiap rukun itu mempunyai syarat di dalam sholat dan harus diikuti keseluruhannya tanpa terkecuali. Kekurangan syarat bisa menyebabkan kesalahan fatal. Fatalnya sholatnya bisa tidak sah. Di antara syaratnya, tidak boleh mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Berarti harus mengenal huruf hijaiyah. Tidak hanya mengenal, harus bisa melafazkannya dengan baik dan benar. Pernah kita jelaskan, huruf hijaiyah ini ya ada makharijul huruf, ada tempat keluar hurufnya. Huruf itu keluar dari sumber yang berbeda. Ada yang dari tenggorokan, ada yang dari mulut, ada yang dari lidah, akalnya, ujungnya, pikirnya, tengahnya, ada yang dari bibir. Kesalahan mengucapkan huruf itu menyebabkan huruf tidak keluar dari makhrajnya. Akhirnya ketika yang diminta di dalam Al-Quran huruf yang satu, dia baca huruf yang lain. Contoh, di dalam Al-Fatihah itu tidak sedikit yang berganti huruf za sama huruf zai, za sama zai. Mereka mempunyai makhraj yang berdekatan, cuma sumbernya berbeda. Jadi ketika diucapkan pun berbeda. Di dalam Al-Fatihah itu yang ada huruf za, huruf zai tidak ada. Yang pertama sampai akhir. Ketika diganti menyebabkan Al-Fatihahnya tidak sama. Karena dia mengganti huruf, gak boleh Al-Quran berganti. Kalau dengan sengaja harus berbeda. Baik. Nah ini pun menyebabkan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena ada kewajiban yang dia tidak jalani, yaitu kewajiban mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mengapa ulama buat ilmu tajwid? Tujuannya adalah shaudul lisan anil khata' fil qira'atil Quran, supaya menjaga lisannya agar tidak salah dalam membaca Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah, gak boleh dibaca sembarangan, gak boleh salah. Arti gak boleh salah itu apabila dia pengen baca Quran cuma gak pengen belajar, asal-asalan aja. Dan kefatalan itu benar-benar dapat ketika di Al-Fatihah pun tidak sempurna. Jadi di dalam rincian yang kedua dijelaskanlah bagaimana membaca Al-Fatihah yang baik dan benar. Tidak semua suara yang bagus itu benar bacaan.
tidak semua suaranya yang tidak bagus, kelihatan pelafasannya tidak lancar, itu salah. Kenapa? Karena ini ilmu, ada konsepnya, ada serangkaian aturan yang mengatur di dalamnya. Membaca Al-Quran sesuai konsep itu, maka benarlah bacanya. Kalau tidak, maka tidak benar. Itu sudah kesalahan yang sangat fatal kalau di dalam melafazkan huruf dan ilmu. Seperti ada yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hakikatnya dengan kaf, terlalu jauh makhrajnya antara hak sama kaf. Ini salah, sholat biasa. Sholat rukun Islam yang kedua, yang agama yang pertama kali di Islam, ya. Jadi ini minimalnya bacaan Al-Fatihahnya itu sah, bacaan Al-Fatihahnya sah. Baik, di sini makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan mempelajari Al-Quran itu lebih penting, lebih aku sukai, lebih aku kumpulkan, lebih besar pahalanya ketimbang dia jihad. Maka cara Al-Qurannya masih tidak beres. Baik, sini baik, jadi ya. Saking Nabi itu anjurkan, Nabi mengatakan sebaik-baiknya kalian yang mempelajari dan yang mengajarkan, yang mempelajari dan yang mengajarkan Al-Quran. Baik, ya. Orang yang dulu waktu kecil belajar, cuma belajarnya malas-malasan, tahu benar, ya dia nggak tahu. Sekarang yang kita periksa, kalau nggak pernah kita baca di hadapan guru yang paham tentang tajwid, membaca Al-Quran yang baik dan benar, tidak pernah dikoreksi, ya, kita nggak benar-benar paham baca itu sebenarnya. Tetapi kewajiban belajar itu sehari-hari. وينبغي للقارئ لكتاب الله أن يستكثر من تلاوته آناء الليل والنهار. Dianjurkan untuk qari' kitabillah, untuk yang membaca Al-Quran. Ini lebih contohnya kepada para penghafal Al-Quran, baik menghafal keseluruhan atau sebagiannya. An yastaksira, hendaklah memperbanyak min tilawatihi, daripada membaca Al-Quran ana al-laili wa nahar, sepanjang malam dan siang. Ma tadabbur, disertai dengan tadabbur. Tadabbur itu fokus ketika membaca, tidak hanya bacaannya yang baik dan benar sesuai dengan tajwid, juga memperhatikan makna per ayat. Tartil, dan dibaca dengan tartil. Kemarin ada qiraat tartil, qiraat tartil, ada qiraatul hadar. Tartil ini bacanya tidak terlalu cepat. Kalau ada itu bacanya agak cepat. Dua-duanya boleh, cuma yang dianjurkan adalah tartil. Sebagaimana dalam ayat Quran, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran secara tartil. Imam Syafi'i sendiri menerjemahkan tartil itu dengan makna wajawwidil Qur'an tajwidan, bacalah Al-Quran dengan hukum tajwidnya sesuai dengan konsep ilmu tajwidnya. Dua-duanya bisa berjalan beriring, karena dengan kita baca tidak terlalu cepat, akan tetapi hukum pastinya ilmu tajwid harus diterapkan. Hukum nunani dari izharnya, dari ikhfanya, dari ikhlamnya, ini semua wajib. Jadi nggak boleh yang harusnya guna, harusnya ilham dibaca izhar, harusnya izhar dibaca ikhfa, harusnya ikhfa dibaca izhar, tidak dibedakan. Apalagi yang banyak dibedakan, apalagi berupa hal
Wa ghayatul adab wal ihtiram, dan hendaknya membacanya itu dengan adab yang maksimal dan penghormatan yang maksimal kepada Al-Quran. Wa li'ahdar kullal adari min hijranin tilawah. Maka berhati-hatilah, jangan sampai dia meninggalkan membaca Al-Quran, wa tarku ta'abbudil Quran, dan dia meninggalkan untuk mengulangi hafalan Al-Qurannya. Wal yata'arrad bidzalika li nisyanihi alladhi huwa min a'zamid dhunub, karena dia akan berhadapan dengan melupakan Al-Quran itu sendiri yang merupakan dosa yang besar. Wabil hadis, termasuk dosa yang besar. Wabil hadis, Anhu alaihi salatu wassalam, dalam hadisnya Nabi bersabda, "Uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zamu min suratin min al-Quran aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha al-haditha."